Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iswanto. Nggih, selamat pagi Bu Maya. Terima kasih sudah hadir di Kelompok Pustakawan seri 3 ya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali. Aman ya Pak? Aman dan sehat semoga. Alhamdulillah Bu, aman. Pak Iswanto ini cukup aktif ya di penulisan juga. Jangan bosan saya provokasi ya Pak. Nggih Bu, siap. Karena beliau ini pernah satu buku tulisan antologi bersama dengan Ibu Kusnun di tema tenaga kesehatan pada waktu itu di komunitas Ayo Menulis, karena kebetulan baik Bu Kusnun maupun Pak Iswanto ini memiliki pasangan hidup yang berkecimpung sebagai tenaga kesehatan. Demikian juga di workshop kepenulisan quantum learning. Jadi Pak Iswanto ini kebetulan juga menyumbangkan naskahnya bersama saya, Bu Kusnun dan Bu Ratna ya. Itu karyanya nanti bisa dinikmati bersama kalau ada kesempatan bisa dibaca. Selanjutnya ini materi yang disampaikan adalah bertemakan sejarah otomasi perpustakaan bersama dengan perkembangan sains. Ini merupakan materi yang sangat menarik ya. Jadi kita terutama ada pepatah yang mengatakan bahwa ini jadi ada akronim ya yang sering kita dengar, yaitu sejarah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Karena sebagian dari kita mungkin ada yang memulai perpustakaan atau ruang baca ini dari kondisi yang sederhana ya, jadi yang belum terotomasi. Jadi kita sebagian masih mengalami masa-masa di mana komputer dan perkembangan teknologi itu sesuatu yang masih baru ya, bahkan belum mengalami. Jadi kita masih mengalami mengelola perpustakaan atau melayani dengan cara yang sederhana atau biasa kita sebut dengan manual ya. Akan tetapi kita juga tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan bahwa kita harus cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena pada dasarnya perpustakaan itu merupakan suatu organisasi yang berkembang. Jadi prinsip dari pelayanan dan pengolahan bahan perpustakaan itu juga harus memperhatikan selain aturan yang berlaku juga perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk teman-teman yang merupakan generasi yang terbaru, mungkin lahir 2000 atau 90-an akhir, mungkin tidak asing ya. Saya sendiri masih ingat dulu waktu kuliah itu kita masih membuat katalog yang manual dari kartu ya, tetapi kemudian kita juga mendapatkan pelajaran atau mata kuliah otomasi perpustakaan yang pada waktu itu kita mempelajari software yang namanya CDS ISIS. Mungkin Pak Iswanto sudah nggak mempelajari CDS ISIS lagi ya Pak, sudah berbasis web kalau nggak salah ya. Nggih Bu, mboten menangi CDS IC saya. Nah itu karena kita masih menggunakan, lalu kita dihadapkan pada kita harus tiba-tiba mempelajari CDS ISIS. Nah bisa dibilang bahwa pada waktu itu dulu nggak bisa, sekarang lupa. Mungkin sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang terbaru yang berbasis web yang lebih user friendly ya, sehingga kita bisa lebih cepat untuk beradaptasi ya. Kemudian bagaimana perpustakaan itu bisa beralih dari manual menjadi otomasi, dan bagaimana bisa terjadi dan kiat-kiat apa yang harus kita perhatikan dalam menghadapi perkembangan yang tidak terduga ini, dan kemudian perkembangan apakah yang harus dilalui oleh software yang sudah kita gunakan sekarang, yaitu Senayan Library Management System. Nah, hal ini akan kita bahas bersama-sama dengan Pak Iswanto ya. Terlebih dahulu akan saya bacakan CV beliau sebagai berikut. Pak Iswanto, namanya Iswanto. Nggih Bu, singkat padat. Singkat padat dan jelas. Oke. Lahirnya tanggal berapa Pak? Lahirnya nggak ada. Oh ya, nggak ada Bu ya. Pak Iswanto 92 Bu, lahiran 92.
tapi masih muda ya Pak. Nggih, insyaallah masih Ya, muda. sehingga, Pak Iswanto ini sehari-harinya bertugas di ruang baca di program studi D3 Keperawatan di Fakultas Keperawatan Universitas Jember kampus Kota Pasuruan. Nah, ini yang biasa kita dengar ketika kita mendengar Kota Pasuruan ini, kalau nggak salah nasi punel ya Pak. Nggih, nasi punel bangil. Nasi punel ini kesukaannya Pak Tunggal. Nah, kapan-kapan kalau kita ke sana bisa diajak. Nggih, monggo Bu. Nah, Monggo mampir. sebelum di D3 Keperawatan itu namanya Akademi Keperawatan Pemkot Pasuruan. Nggih. Tahun 2013 sampai dengan 2019. Nah, sebelumnya beliau pernah menjadi nakes juga ini, namanya trainer palang merah remaja. Ini berarti banyak berhubungan dengan donor darah. Oh, nggih Bu. Setelah sebelumnya beliau menempuh pendidikan di SMA 2 Pasuruan, kemudian D3 Ilmu Perpustakaan Universitas Negeri Malang, dan S1 Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka. Berarti ini untuk penguasaan teknologi informasi dan komunikasi insya Allah sudah cukup mumpuni ya Pak. Insyaallah. Pak Iswanto ini bisa dikontak di alamat Jalan KH Samadiki nomor 4 Tembok Rejo Pasuruan dengan nomor telepon 089 838 96124, alamat emailnya iswantoum@gmail.com, dan Instagram @odi_pus. Demikian saya sampaikan riwayat hidup dari pemateri kita Bapak Iswanto. Selanjutnya kami persilahkan Pak Iswanto untuk memaparkan materinya. Teman-teman, Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan bisa melalui kolom chat yang tersedia di ruang Zoom, kemudian atau bisa juga melalui fitur angkat tangan atau raise hand. Hanya Pak Tunggal yang disebut. Oke, nanti Pak Khalid juga saya sebut. Tenang saja Pak Khalid, kalau ingin bertanya silahkan bisa angkat tangan atau raise hand atau melalui kolom chat. Monggo Pak Iswanto, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala UPT Perpustakaan Universitas Jember, Ibu Ida Widyastuti, dan Bapak Kepala Koordinator Perpustakaan Bapak Teguh, serta Bapak dan Ibu senior pustakawan beserta rekan-rekan petugas perpustakaan dan petugas ruang baca fakultas di Universitas Jember. Senang sekali pagi ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dalam forum Kongko Pustakawan yang ketiga yang diselenggarakan oleh UPT Perpustakaan Universitas Jember. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu mentor saya, Bu Maya, yang telah banyak saya repotin selama ini dan mendampingi saya pada acara Kongko kali ini. Kebetulan pada pagi ini saya tidak menyampaikan materi, nggih. Saya hanya mengajak rekan-rekan semua untuk flashback atau mengulas kembali perjalanan suatu sistem yang memudahkan pekerjaan kita selama ini di perpustakaan, dan manfaatnya bisa kita rasakan sampai hari ini. Ini adalah sistem otomasi perpustakaan, di mana mungkin beberapa bapak atau ibu pustakawan senior dulunya masih pernah mengalami pengelolaan perpustakaan secara manual atau menulis di buku, namun sekarang sudah beralih, sudah menggunakan otomasi perpustakaan yang mana manfaatnya bisa dirasakan sampai saat ini berupa perkembangan kehidupan kerja maupun perkembangan keterampilan lain yang diperoleh dari efisiensi penggunaan sistem otomasi ini sendiri. Baiklah, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang sejarah sistem otomasi perpustakaan di Indonesia dan perkembangan sistem otomasi SLIM seperti yang digunakan di Perpustakaan Universitas Jember ini, nggih. Sebelumnya saya minta izin share screen. Apa bisa nggih? Apa perlu
Oh, sudah bisa nggih. Baik Bapak Ibu, otomasi perpustakaan sendiri menurut Bapak Profesor Sulistyo Basuki adalah pengertian mencakup konsep proses atau hasil membuat mesin swatindak atau swakendali dengan menghilangkan campur tangan manusia dalam proses tersebut. Ada pengertian lain yaitu otomasi perpustakaan merupakan sistem yang mengkomputerasikan beberapa kegiatan yang dilakukan pada perpustakaan tradisional seperti kegiatan pengolahan bahan pustaka, sirkulasi, katalog publik, pengadaan, manajemen keanggotaan, pengelolaan terbitan berseri. Semua kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan pangkalan database yang sebagai fondasinya dari John Kelsey dan Fields 2001. Nah, kemudian kita secara umum menganggap otomasi perpustakaan itu adalah pemanfaatan perangkat komputer pada pekerjaan rutin pengelolaan dan pelayanan di perpustakaan, terutama dalam hal menyimpan informasi, mengolah informasi, menyajikan informasi, serta temu kembali atau information retrieval informasi yang telah disimpan. Nah, berikut keuntungan dengan penggunaan otomasi. 1. Waktu staff processing dapat dieliminir. Jadi ini bisa mengefisiensi waktu kita yang dulunya menulis atau menginput semua itu dengan tulisan manual ke dalam buku atau kertas. Sekarang sudah dengan otomasi semua itu akan lebih cepat. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan layanan dan membuat layanan baru. Layanan baru ini dapat berarti layanan lain yang sebelumnya belum ada karena keterbatasan waktu, sehingga jika dibantu dengan sistem otomasi maka waktu untuk membuat layanan baru itu tersedia. Kemudian mempermudah kerjasama dengan perpustakaan lain, efisiensi ruangan. Efisiensi ruangan itu dapat berupa mungkin bukti fisik. Dulunya yang masih manual itu tumpukan kertas-kertas laporan atau buku induk atau kertas-kertas untuk menulis log sirkulasi. Dengan otomasi semua itu hanya disimpan dalam berupa data di memori komputer. Kemudian yang keuntungan terakhir dapat diedit setiap saat. Kemudian tujuan otomasi perpustakaan menurut Cochrane tahun 1995. 1. Memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpus. Kemudian memudahkan kerjasama seperti yang tadi, membantu menghindari duplikasi kegiatan di perpustakaan. Menghindari duplikasi ini bisa terjadi kalau dulu pengelolaan perpustakaan manual dan dilakukan oleh lebih dari satu orang, itu kemungkinan kedua pustakawan ini dapat mengerjakan sesuatu yang sama, jadi hasilnya akan double. Kemudian menghilangkan pekerjaan yang bersifat mengulang atau statis dan membantu perpustakaan dalam memperluas jasa perpustakaan maupun kerjasama seperti yang tadi. Kemudian menimbulkan peluang untuk memasarkan jasa perpustakaan. Nah, dengan efisiensi waktu otomasi tadi, pustakawan bisa lebih leluasa dalam memasarkan jasa perpustakaannya. Serta yang terakhir, meningkatkan efisiensi pekerjaan. Beberapa kegiatan yang dulu masih manual di perpustakaan yang dapat diotomasikan antara lain pengelolaan data koleksi, pengelolaan data anggota, transaksi peminjaman atau sirkulasi, pencatatan koleksi di tempat, katalog, pencarian koleksi elektronik, visitor counter, pembuatan laporan-laporan lain, kegiatan stock of name, dan kegiatan yang lain. Jadi Bapak Ibu, dengan
otomasi ini kita bisa menghemat waktu, menghemat tenaga dan biaya untuk pekerjaan yang sifatnya bisa digantikan dengan lebih cepat oleh mesin dan dapat meningkatkan skill lain yang dapat menunjang kemajuan perpustakaan, seperti misalnya skill lain itu yang seperti Bu Maya, skill menulis. Nah, dengan otomasi ini seperti yang terjadi di perpustakaan UNED ini kan, Bu Maya tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan berulang manual. Jadi pekerjaannya bisa selesai lebih cepat, serta waktu untuk yang bisa dihemat itu untuk mengerjakan atau meningkatkan minat di bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan skill seperti ya menulis atau public speaking atau skill yang lain. Nah, ini Bapak Ibu pustakawan senior mungkin ada yang masih ingat seperti buku-buku ini. Kebetulan ini contoh arsip saya di Akper Pamkot Pasuruan yang dulu. Waktu tahun 2013 awal itu saya masuk ke Akper itu masih manual begini. Ada buku Indo itu yang buku yang tebal, terus buku anggota gitu tebal juga, ditulis manual. Daftar buku juga itu, terus laporan-laporan juga masih dijilid manual dan diketik atau ditulis tangan. Kemudian pencarian bukunya masih melalui katalog lemari katalog yang seperti itu, yang ada huruf abjad A sampai Z. Jadi misalkan nyari subjeknya harus berdasarkan abjad ini. Terus perlu penulis waktu sirkulasi juga perlu penulisan di book issue card atau kartu buku ini. Jadi bisa kegiatan sirkulasi untuk satu orang satu buku itu bisa dulu itu bisa pustakawannya bisa mencatat sampai 2 atau sampai 3 kali ke dalam kertas yang berbeda. Nah, karena perkembangan otomasi ini, kegiatan-kegiatan yang seperti tadi yang lama itu bisa mengalami perubahan atau pergeseran menuju sesuatu yang lebih simpel, seperti katalog ini seperti yang punyanya UPT Perpustakaan Universitas Jember. Katalog cuman kita perlu mengetik entah itu subjek buku atau pengarang atau judul atau yang bisa ISBN, langsung ke kotak pencarian ini, dan nanti hasilnya akan langsung muncul. Buku itu ada di ruang mana, di rak berapa, nomor kelasnya berapa, di ruangan lantai berapa gitu. Kemudian kartu anggota yang tadinya berupa kartu atau kertas besar dan tampilannya seperti itu bisa seperti ini, praktis. Dan buku induk yang tebal juga berubah jadi satu file saja, buku induk. File bisa berupa file Excel atau CSV. Dan untuk mengetahui layanan yang mengetahui untuk anggota yang terlambat atau koleksinya sedang dipinjam atau sedang di luar, laporannya bisa langsung seperti ini tanpa membuka satu persatu book issue card atau lemari buku peminjaman. Dan untuk peminjaman buku pun tidak harus menginput manual, seperti menginput nomor ISBN-nya 979 dan sekian-sekian. Kita dengan otomasi bisa dibantu dengan barcode scanner untuk langsung menyorotkan kepada barcode yang tersedia di buku untuk masuk ke sistem. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang sejarah perkembangan otomasi perpustakaan diawali pada tahun 1960-an di Library of Congress yang mengembangkan metadata bibliografis untuk katalog elektronik, yang kemudian tahun 1973 marknya resmi menjadi metadata bibliografis standar internasional. Nah, pada
di Indonesia sendiri pada tahun 1970-an itu sudah merencanakan jaringan kerjasama iptek berbasis komputer yang dikenal dengan ipteknet. Kemudian pada tahun 1970-an juga dirumuskan ISBD AACR atau Anglo American Cataloging Rule atau pedoman pengkatalogan, dan ISBN. Kalau di Amerika Utara dikembangkan Ohio College Library Center atau yang sekarang dikenal dengan OCLC yang jasanya sudah digunakan lebih dari 15.000 perpustakaan di 47 negara. Dan pada 1978 ada Ryerson Library Amerika yang sirkulasinya sudah terotomasi. Kemudian beralih ke periode tahun 1980-an, dibentuk jaringan perguruan tinggi yang disebut Uninet. Tahun 1985 pengembangan sistem otomasi perpustakaan di Indonesia diawali ketika Pusat Dokumentasi dan Informasi Nasional menggunakan program Minisis atau CDS ISIS yang seperti Bu Maya sampaikan tadi, versi komputer mini yang merupakan hibah dari UNESCO. Pada tahun 1986 otomasi perpustakaan perguruan tinggi diawali atau dirintis pertama oleh IPB saat kepindahannya ke kampus baru Dharmaka dengan program Simpus, sistem perpustakaan yang berbasis database 3+. Kemudian tahun 1987 Auckland University mulai mengganti kartu katalog dengan perangkat OPEC. Dan tahun 1987 ada suatu software yang disebarkan gratis ke seluruh dunia termasuk Indonesia, terutama ke negara berkembang, yaitu CDS ISIS atau Computerized Documentation Service atau Integrated Sets of Information System. Kemudian beralih ke tahun 1990-an, tepatnya tahun 1992, diterbitkan pedoman metadata MARC untuk perpustakaan di seluruh Indonesia hasil kerjasama Perpusnas dengan PDI LIPI. Pada tahun yang sama juga ada sistem Dynix yang dibuat di Australia yang merupakan bagian dari Amritek, perusahaan Amerika. Dan pada tahun 1993 program Dynix ini disediakan pada perpustakaan perguruan tinggi dengan modul terdiri dari OPEC dan sirkulasi. Kayaknya sistem Dynix ini dulu pernah digunakan di Universitas Jember sepertinya, seperti yang saya baca. Oh, sudah pernah gitu. Kemudian selanjutnya tahun 1994 Perpusnas mulai menerapkan otomasi perpustakaan untuk pengolahan dan pencarian koleksi OPEC. Dan tahun 1996 Atheneum Lite adalah software open source. Open source itu artinya software ini dibukakan kodenya untuk kemudian bisa diakses oleh khalayak umum atau mungkin bisa dimodifikasi dan biasanya tanpa ditarik biaya untuk pengembangan sistemnya. Kata Atheneum sendiri diambil dari bahasa Yunani yang artinya perpustakaan atau reading room. Sistem ini dikembangkan oleh Somewhere Consulting New Zealand dan ada komunitasnya di Indonesia, dulu itu bernama Komunitas Atheneum Lite Indonesia atau KALI. Dan pada 1995 perpustakaan IPB mulai meninggalkan sistem yang lama yang Simpus tadi dan menguji coba suatu software perpustakaan yang terpadu merupakan perkembangan ISIS yang dikenal dengan nama ISIS SIR atau ISIS untuk sirkulasi, yang kemudian berganti nama menjadi CPSIS dan digunakan secara resmi oleh perpustakaan IPB di awal tahun 1996. Tahun yang sama juga ada Spectra Virtual Library
yang terbentuk dari jaringan kerjasama INCAVL, yaitu Indonesian Christian University Virtual Library, yang terbentuk pada tahun 1996. Spectra Virtual Library adalah jaringan perpustakaan dengan pengguna software New Spectra yang secara resmi berjejaring atau online sejak tahun 1999. Kemudian pada periode tahun 2000-an ada mulai banyak lagi sistem otomasi. Ada pada tahun 2000 ada Koha. Kemudian pada tahun 2000-an juga ada Ganesha Digital Library. Sepertinya setahu saya dulu waktu kuliah itu GDL ini lebih menekankan ke e-library, berbeda dengan dulu itu Slims. Kalau GDL ini sejenis sama Greenstone yang untuk khusus pencarian koleksi digitalnya. GDL ini dikembangkan dan bersifat open source sejak tahun 2000 oleh Knowledge Management Research Group atau KMRS ITB, yang telah banyak digunakan pada IDLN, Indonesia Digital Library Network. Kemudian 3 tahun setelah itu muncullah INLIS atau Integrated Library System oleh Perpusnas, namun masih digunakan secara internal untuk kegiatan perpustakaan nasional itu sendiri. Namun kemudian untuk perkembangan lebih lanjut dikembangkan lagi ke versi yang lebih ringan untuk disebarkan ke perpustakaan nasional dengan nama INLIS Lite. Aplikasi ini sekarang sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan perguruan tinggi. Setahu saya itu yang di Malang ada Polinema, Politeknik Negeri Malang. Kemudian ada juga pada tahun 2003 sistem otomasi bernama PHP My Bibli atau PMB yang diluncurkan oleh Francois Lemarchand pada Oktober 2002. Kemudian 2003 ada Emilda, sistem otomasi dari Finlandia yang dibuat oleh perusahaan Realnode. Kemudian tahun selanjutnya ada program otomasi Evergreen. Ini open source juga yang dikembangkan oleh Georgia Public Library Service yang digunakan untuk mensupport lebih dari 252 perpustakaan umum di sana. Kemudian tahun 2000 ini banyak sekali mulai berkembang sistem-sistem otomasi baik di luar maupun di dalam negeri, seperti tambahan yang tadi adalah OpenBiblio yang bersifat open source juga bisa dikembangkan gratis dan merupakan perangkat lunak otomasi perpustakaan berbasis web seperti Slim ini. Software ini merupakan hasil karya dari Dave Stephen yang dibuat pada Juni 2004 dan versi terakhir versi 0.7.1 pada 2012. Dan pada tahun 2009 muncullah software Slims, Senayan Library and Information Management System, seperti yang kita pakai di ruang kerja kita di UPT Perpustakaan Universitas Jember. Seperti Slim ini dulunya saya pernah baca terinspirasi dari sistem XiGLO. Kemudian ada pada tahun yang sama muncul juga Automican X, aplikasi open source dari Inherent Dicty dan kerjasama dengan ITB. Software ini menambah perbendaharaan software perpustakaan berbasis open source. Sistem Automican X menangani beberapa kegiatan seperti peminjaman, pengembalian, pemesanan, laporan statistik pengadaan, pengolahan, pencarian koleksi, status koleksi, dan keanggotaan. Sudah cukup lengkap ini. Dan Automican X ini mendukung sistem peminjaman pengembalian berbasis barcode. Software otomasi ini berdasarkan PHP MySQL. Perkembangan terbarunya ada versi 1.0 dan sekarang sudah versi 2.2. Nah, ini Bapak Ibu tampilan
dari yang awal tadi, contoh dari tampilan Simpus IPB. Jadi dulu itu masih tampilannya atau user interface-nya seperti ini. Tampilannya cuma hitam putih, terus menu-menunya juga pakai apa istilahnya, pakai shortcut apa kode. Terus ada yang dynamic juga tampilan seperti ini kurang lebih. Kemudian Atheneum Lite ini yang sudah cukup fresh tampilannya, tapi menunya cuman sedikit ini, cuman pengembalian anggota, sirkulasi, administrasi, dan informasi. Kemudian ada juga yang Koha, tampilannya masih sederhana seperti ini, cukup untuk otomasi perpustakaan pada zaman dulu, cuman ada sirkulasi, serial, akuisisi, laporan, katalog, daftar, dan pengaturan. Nah, ini slide tampilannya sudah lebih modern karena dikelola langsung oleh Perpusnas, dan pengembangannya ini juga setahu saya itu anggarannya cukup besar, apalagi untuk maintenance tahunan juga cukup besar. Nah, untuk contoh tampilan yang Open Studio masih seperti ini, masih khas tahun 2000-an ke bawah. Nah, ini kalau ini tampilan skills ini perpaduan antara Digbud sama Slims. Soalnya ini dikembangkan juga bekerja sama dengan core programmernya Slims. Jadi ini juga bisa berupa sistem otomasi sekaligus library-nya anak-anak sekolah, mulai dari anak SD, SMP, SMA, itu materinya semua bisa di-download gratis lewat program skills ini. Nah, selain itu kontribusi perpustakaan atau universitas di Indonesia juga sangat banyak dalam memberikan kontribusi berupa sistem otomasi dalam sejarah perkembangan sistem otomasi di Indonesia ini. Ada seperti Universitas Katolik Petra Surabaya dengan spektranya tadi, kemudian IPB dengan CP6 atau Simpusnya tadi, kemudian UNAN Andalas dengan Adonis, perpustakaan ITB dengan ISIS Online, perpustakaan UMM dengan lasernya. Laser ini setahu saya bukan open source, soalnya dikembangkan internal sendiri oleh UMM, dan tampilannya cukup sederhana nih, tapi fiturnya banyak. Kemudian ada perpustakaan USU dengan dijilidnya, ada perpustakaan Universitas Bina Dharma Palembang dengan bidelnya, kemudian Universitas Syekh Kuala dengan Lite-nya, dan UB dengan Inlib, Widya Mandala dengan Digital Library, serta perpustakaan UI dengan otomasinya yang bernama Lontar. Nah, di Indonesia sendiri sistem otomasi Slims menjadi sistem open source yang pertumbuhan pengguna itu tercepat. Setahu saya tercepat sampai sekarang, karena hal ini dikarenakan pengguna Slims leluasa menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan Slims. Jadi banyak pengembang lokal atau pengguna lokal di daerah itu menggunakan Slims ini untuk seperti bukan bisnis ya, cuman seperti side job. Jadi mereka menyebarkan Slims ini melalui workshop atau seminar, dan itu berbayar, dan itu sah-sah saja karena dari developernya sendiri tidak mempersalahkan, malah mempersilahkan untuk menyebarkan, walaupun dalam penyebarannya itu para penyebar ini memungut biaya, namun disyaratkan tidak terlalu mahal atau terjangkau bagi pesertanya. Kemudian Senayan pertama kali digunakan di perpustakaan Kemendikbud
karena pengembangnya waktu itu atau SDC Senayan Developer Community yang diketuai oleh Pak Hendro Wicaksono dengan program ARI itu kebetulan bekerja di perpustakaan Kemendikbud memang. Sementara dokumentasi dikerjakan oleh Pak Purwoko, Mas Sultan Zaid dan Muhammad Rashid Ridho dan Arif Samsudin. Kemudian pada Januari 2012 developer SLIM-nya itu bertambah 2 orang, yaitu Pak Indra Sutriyadi Pipi dan Edi Subrata. Selain itu ada programmer luar juga yang ikut menyumbangkan skillnya untuk perkembangan SLIM ini. Ada yang namanya Tobias Zomer dari Belanda dan John Urigo Felipe Mejia. Nah, setelah SLIM tadi memang perkembangan penggunanya itu cepat sekali karena mereka punya komunitas di daerah-daerah. Komunitas ini terbentuk dari biasanya sebagian besar itu pustakawan atau pengelola perpustakaan sekolah yang kesulitan dengan sistem manual. Jadi mereka menemukan SLIMS ini kemudian menyebarkan ke teman-temannya di daerah atau menyebarkan lewat sosial medianya. Jadi pertumbuhannya cepatnya karena di situ. Dan komunitas SLIM ini terbentuk merupakan komunitas yang mempunyai minat bersama pada perangkat lunak SLIM. Ide mendirikan komunitas SLIM adalah didorong oleh keinginan untuk belajar bersama tentang SLIM, terinspirasi model komunitas Linux dengan visi ingin memerdekakan pustakawan dan meningkatkan kompetensi pustakawan terutama dalam bidang teknologi. Jenis kegiatan komunitas ini biasanya berupa diskusi antar pengguna atau seminar workshop terkait pengembangan software, pelatihan cara install dan operasi SLIM, konsultasi terkait dengan masalah-masalah yang ada dalam software SLIM, bekerjasama dalam bidang pengembangan teknologi informasi dengan pemerintah kota ataupun dengan pihak-pihak lain. Komunitas ini biasanya punya akun tersendiri, misalkan di Facebook itu sudah banyak komunitas-komunitas SLIM yang resmi. Setiap kota sepertinya, kalau di Jawa itu kota-kota besar semua ada sepertinya, setahu saya. Dan SDC Core pengembang yang intinya itu juga mempunyai wadah grup WA, di mana grup WA ini terbuka, siapapun bisa masuk dan dipersilahkan menyampaikan masalah atau keluhannya tentang SLIM jika menemui kendala seperti error atau kesulitan instalasi. Dan setahu saya dulu itu waktu awal-awal 2015-an malah Pak Hendro atau Mas Ari selaku developernya sendiri yang menjawab keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan dari anggota grup WA. Namun sekarang trennya sudah beda lagi, soalnya anggota-anggota yang lain pun sekarang juga sudah bisa menjawab. Jadi kemungkinan tersebarnya informasi itu sekarang lebih luas karena sudah lebih banyak orang yang menguasai tentang program SLIM ini. Nah, komunitas SLIM Indonesia telah berkembang sampai berbagai wilayah, seperti di komunitas SLIM Jakarta ini yang komunitas resmi saja nih. Kalau yang tidak resmi itu masih lebih banyak lagi. Yang resmi itu ada di komunitas SLIM Jakarta, Malang Raya, Jogja, Padang, Aceh, Surabaya, Jawa Tengah, Bandung, Madiun, Solo, Medan, Jawa Barat, Sukabumi. Sementara itu, SLIM ini juga memiliki ajang tahunan yang dinamakan SLIM Comet atau istilahnya SLIM Community Meetup. Tujuannya untuk mempertemukan komunitas SLIM, Senayan Developer Community SDC, serta pegiat perpustakaan dan open source untuk berbagi pengalaman dan best practice, serta berdiskusi mengenai perkembangan dan rencana SLIM dalam rangka membangun dunia perpustakaan yang lebih maju dan profesional ke depannya.
Nah, Slim Commit ini diselenggarakan tiap tahun biasanya, kecuali tahun 2020 kemarin sepertinya dibatalkan karena efek pandemi, dan 2021 ini juga masih belum bisa diselenggarakan. Slim Commitnya itu mulai tahun 2012, yang pertama di Jogja, kemudian 2013 di Bogor, 14 Semarang, 15 di Malang, tepatnya di aula ITN, Institut Teknologi Nasional di Malang. Kebetulan dulu itu saya saya ikut di waktu 2015 ini. Dan Slim Commit 2016 di Bandung, 2017 di UGM Jogja, 2018 di Surabaya, 2019 Lampung. Kemudian grup resmi Telegram Community Slim yang dengan anggota lebih dari 750 orang bisa diakses di sini, Bapak Ibu. Ini sebenarnya pengembangan dari grup WA. Soalnya grup WA itu maksimal anggotanya cuman berapa nggak sampai 300. Sementara peminat yang ingin masuk grup itu dulu itu lebih banyak. Jadi disarankan anggota-anggota grup itu menyarankan ke SGC untuk membuka juga di Telegram supaya akses jangkauannya itu lebih banyak. Ini Pak Fedi ini kayaknya sudah join Telegramnya ini. Nah, ini contoh kegiatan Slim Commit di Malang yang kebetulan saya ikuti tahun 2015. Kegiatannya itu banyak Bapak Ibu, nggak cuman seminar, kayaknya ada workshop juga. Kebetulan yang di Malang ini agendanya komplit. Dulu itu ada kayak hiburannya, stand up komedian Malang, komunitas stand up komedi Malang. Terus ada pematerinya itu tentang sosialisasi atau promosinya Pak Ismail Fahmi tentang Indonesia One Shot-nya yang sekarang diakuisisi Perpusnas itu untuk satu portal nasional untuk OPEC-nya. Nah, kebetulan 2015 ini juga awalnya atau soft launching dari Slim 8 Akasia yang seperti digunakan di UPT Perpustakaan Jember ini, Bapak Ibu. Jadi dulu itu 2015 itu masih peserta kometnya itu diberi akses awal untuk mencoba atau untuk menguji kira-kira Slim 8 Akasianya ini masih ada bug atau sudah bisa dirilis publik. Nah, jadi kita dikasih waktu dulu itu 30 menitan untuk merasakan pertama fitur-fitur Slim 8 Akasia ini, apakah sudah istilahnya sudah mantap nih. Kalau sudah mantap, pada hari itu juga waktu sorenya rencananya mau langsung launching di web resminya Slim yang di slimsweb.id. Dan kebetulan waktu itu juga nggak ada masalah atau keluhan dari para peserta, jadi sorenya bisa langsung di launching, Bapak Ibu. Nah, ini sejarah panjang Slim vendor login software from British Library Donation. Ini maksudnya para pengembang itu kan dulu bekerja di perpustakaan Kemendikbud. Nah, sebelumnya perpustakaan Kemendikbud itu punya sistem otomasi yang pemberian dari British Library Donation. Nah, waktu itu karena kendala biaya atau kendala teknis, jadi sistem otomasinya itu tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka Pak Hendro Wicaksono dan Mas Ari Nugraha dan teman-teman itu mencari solusi lain, kira-kira mau pakai sistem otomasi apa perpus Kemendikbud ini. Akhirnya mereka memutuskan untuk bagaimana kalau membangun sendiri. Padahal background mereka ini kan aslinya pustakawan gitu, bukan dari background pendidikan, bukan orang IT istilahnya. Tapi kebetulan mereka juga
orang yang menyukai tentang IT, kemudian belajar sendiri dan bisa mahir seperti sekarang. Akhirnya tahun 2007 diciptakanlah SDC atau apa istilahnya, prototipe dari SLIMS di Kementerian Kemendikbud. Kemudian tahun 2009 rilis untuk publik pertama kali, yaitu SLIMS yang pertama, generasi pertama. Kemudian pada tahun 2009 juga SLIMS yang pertama tadi memenangkan penghargaan dari Inaicta Award untuk Open Source Software kategori. Kemudian pada tahun 2011 versi yang pertama tadi sudah di-upgrade menjadi Senayan versi 3.15 atau dengan nama brand Matoa. Kemudian pada tahun 2012 namanya kan tadi masih Senayan versi 3. berapa. Kemudian tahun 2012 itu Senayan melakukan rebranding dengan nama SLIMS, karena tujuan rebranding itu kan untuk bisa supaya konsumen atau orang lain itu bisa dengan lebih mudah menghafal atau bisa cepat diingat. Dirubahlah menjadi SLIMS yang merupakan singkatan dari Senayan Library Information and Management System. Kemudian tahun 2012 ini juga di launching SLIMS versi 5 dengan nama kode Meranti. Nama-nama kode SLIMS ini memang dibuat dengan nama kayu, nama-nama kayu khas Indonesia. Dulu saya pernah baca di WA-nya itu memang dibuat dengan nama kayu yang khas Indonesia supaya lebih menunjukkan kalau program ini memang buatan asli orang Indonesia. Dan pada tahun yang sama ada SLIMS Commit yang pertama yang di Jogja tadi. Kemudian 2015 rilis Akasia 8 yang di SLIMS Commit 2015 yang di ITN tadi. Dan pada tahun 2020 itu muncullah versi yang paling baru dari versi SLIMS, yaitu versi SLIMS Boolean. Nah, ini Bapak Ibu ada lebih dari 6 versi SLIMS. Yang pertama yang tahun 2019 padahal modulnya cuma modul opak, bibliografi, master file, sirkulasi, sistem modul, hari libur, barcode, dan utilitas backup. Kemudian dua tahun setelahnya itu banyak sekali perubahan seperti penambahan opak, pemesanan online, terus penambahan email untuk administrasi perpustakaan. Matoa ini tampilannya masih cukup sederhana, namun UI-nya masih belum terlalu menarik dulu itu. Kemudian di-upgrade lah pada tahun 2012 itu SLIMS Meranti ya. SLIMS Meranti ini punya tampilan opak yang beda dan sudah jauh lebih istilahnya UI-nya sudah dinamis dan bagus tampilannya. Dan ada tambahan-tambahan fiturnya seperti template admin, fitur SRU, terus penambahan bahasa Portugis, terus bisa foto anggota langsung dari aplikasi. Kemudian sudah bisa menggunakan barcode. Kemudian pada tahun setelahnya SLIMS juga mengupgrade versinya menjadi SLIMS 7 atau Cendana. Ini versi opaknya jauh lebih menarik dari yang Meranti tadi, padahal dengan yang dulu tahu saya SLIMS Cendana pertama itu wallpaper opaknya itu bisa berubah atau bisa bergerak seperti video. Ada fitur-fitur tambahannya seperti komentar untuk koleksi keyword, terus sharing lokasi koleksi. Kemudian ada librarian page ini untuk penambahan
penambahan petugas perpustakaan, interface baru yang lebih bagus, kemudian ada model pengindeksan bibliografi dengan Mongo database. Nah, terus selanjut perkembangannya pada tahun 2015 yang launching SLIMS 8 Acacia itu tampilannya jauh lebih dinamis. Selain OPEC-nya juga fitur dalamnya juga lebih dinamis daripada kalau yang Cendana tadi cuman beda di OPEC-nya sama Meranti. Kalau yang Acacia ini beda di OPEC sama di tampilan menu administrasinya sudah beda semua. Ini juga ditambahkan fitur installer generate database, kemudian mode server peer-to-peer atau dan UCS, kemudian bisa memperbarui di download akses untuk PDF yang dari SLIMS Cendana. Kemudian bisa menambahkan menu hanya admin yang bisa melakukan stop of name. Namun seperti yang saya ceritakan tadi, SLIMS ini kan open source dan bisa dinamis, bisa dirubah-rubah sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Seperti tampilan yang di sistem otomasi perpustakaan UNED ini kan sudah banyak tambahan-tambahan yang dibuat dari versi defaultnya oleh pengembang UNED sendiri seperti Pak Fendi atau Pak Taufik maupun dari bantuan UPTTI. Jadi manfaatnya sudah bisa kita rasakan seperti sekarang. Banyak fitur yang kita inginkan atau untuk laporan-laporan sudah tersedia di SLIMS 8 Acacia yang sudah modifan dari perpustakaan UNED ini. Kemudian ini yang terbaru yang SLIMS versi 9 atau SLIMS Boolean, sudah banyak penambahan bahasa seperti bahasa Urdu, Turki, Rusia, terus temanya semuanya baru, tema admin atau OPEC. Terus ada kartu anggota juga ada temanya. Terus ini Bapak Ibu yang paling saya titeni atau sukai dari SLIMS 9 Boolean ini ada copy cataloging dengan protokol MAX SRU. MAX SRU ini maksudnya metadata koleksi bibliografi yang dari server lain seperti Library of Congress atau Perpustakaan Nasional. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi di menu bibliografi ada layanan MAX SRU ini. Kita bisa mencari misalkan buku kita tentang keperawatan apa gitu ya. Kita ketik di pencarian SRU. Kemudian ini ada pilihannya Perpustakaan Nasional. Jadi kita akan mencari MAX data yang ada di Perpustakaan Nasional yang judulnya sesuai dengan koleksi yang akan kita tambahkan. Jadi otomatis nanti hasilnya akan muncul, kemudian kita klik, kemudian kita checklist dan simpan cantuman MAX. Ini otomatis nanti data bibliografinya akan masuk ke data daftar bibliografi kita Bapak Ibu. Jadi nanti kita cuma tinggal menambahkan eksemplar ataupun melihat mungkin ada deskripsi yang bisa disesuaikan dengan standar perpustakaan Universitas Jember. Nah, selain itu mulai dari SLIMS versi Cendana, banyak komunitas yang menyumbangkan karyanya melalui goslims.id berupa plugin-plugin menu modifikasi yang tidak ada di versi asli SLIMS, seperti plugin IDDC atau iKlash, surat keterangan bebas tanggungan, kantung buku, label barcode warna, kritik dan saran, dan tema SLIMS yang keren-keren. Jadi kita sebagai user yang awam itu tidak perlu repot-repot untuk merubah coding istilahnya. Untuk coding
menambahkan menu-menu, karena di komunitasnya itu sudah banyak sekali yang sukarela membuat plugin-plugin yang sekiranya dibutuhkan oleh perpustakaan lain, dan itu gratis Bapak Ibu, bisa di-download, serta ada di filenya itu juga sudah ada manual install pluginnya itu. Jadi memudahkan kita yang meskipun bukan orang IT untuk memanfaatkan plugin-plugin ini dalam rangka memenuhi kebutuhan perpustakaan kita. Bahkan dulu pun saya masih perpustakaan Akbar Pemkot Pasuruan itu masih menggunakan versi Slim 5, tapi sudah banyak modifikasi yang saya tiru atau yang saya ambil di komunitas itu untuk saya tempelkan ke otomasi saya, dan kebetulan banyak sekali yang di kode-kode tambahan itu yang memang saya butuhkan di perpustakaan Akbar Pemkot Pasuruan dulu itu. Jadi meskipun saya bukan basicnya orang IT atau komputer, merasa terbantu dengan tutorial-tutorial yang sangat mudah dipahami yang dibagikan oleh komunitas di Gonslins ID ini. Dan ini juga ada IDDC atau iKlas yang dikembangkan oleh Mas Muhammad Rokmianto. Beliau ini pustakawan berprestasi dari Jawa Tengah. Setahu saya banyak tulisan-tulisan beliau yang sudah dibukukan atau dipublish, maupun itu karya tulis ilmiah dan lain-lain atau jurnal dan lain-lain. Beliau ini basicnya pustakawan juga yang mengembangkan IDDC atau sekarang yang namanya iKlas ini. iKlas itu adalah fitur yang berguna yang bisa diintegrasikan ke dalam Slim dan dapat juga diakses via mobile. Jadi Bapak Ibu yang mau lebih belajar tentang nomor klasifikasi, jika tidak mau repot-repot membuka aplikasi IDDC atau iKlas yang dibagikan oleh Perpustakaan Jember yang ada di menu standar komputer itu, bisa juga belajar lewat HP-nya Bapak Ibu dengan cara pertama cari di Play Store itu THM Reader, kemudian buka aplikasinya, kemudian masukkan file CHM iKlas atau EDDC-nya. Nah, filenya ini yang file EDDC ini mungkin bisa minta ke UPT Perpus Pusat nih. Kalau yang iKlas dulu itu setahu saya tahun 2017 saya pengadaan iKlas itu apa istilahnya, bukan berbayar nih, tapi harus include dengan pembelian 2 buah buku karya Mas Retmianto. Jadi waktu itu Mas Retmianto launching 2 karyanya, kalau nggak salah judulnya EDDC Games sama apa ya, saya lupa. Nah itu nanti dapat bonus software EDDC yang terbaru yang bernama iKlas ini. Tapi belum tahu, mungkin sekarang sudah banyak yang disebarkan gratis mungkin ya. Maaf Pak Iswanto, mungkin bisa dipercepat. Oh nggih. 2 atau 3 menit ya. Nggih. Nah ini tampilan iKlas dan hasilnya sama seperti di PC Bapak Ibu, jadi untuk pembelajaran lebih cepat. Nah ini tampilan yang Solanga sudah masih sederhana, kemudian yang Matoa lebih kompleks, Meranti lebih dinamis, Cendana juga lebih bagus, Akasia seperti yang di perpustakaan kita sudah lebih komplit, kemudian yang Boolean tampilannya seperti ini, udah bagus sekali ini. Nah pengguna Slim di mancanegara sudah lebih dari 75 instansi per 2019 gitu. Kemudian yang nasional lebih dari 2000 instansi, itu yang resmi. Kalau yang tidak resmi lebih banyak dari itu. Kemudian ini fitur Pak publik yang menjadi developer Slim, ada Pak Hendro Wicaksono yang pakai kacamata ini, Mas Nugraha yang tengah ini, itu yang, dan Mas Wardiono yang ini, itu core leadernya atau pengembang kunci yang pertama. Dan
sudah sampai tahap kesimpulan, yaitu seiring berkembangnya teknologi informasi, dunia perpustakaan ikut menyesuaikan dengan teknologi dalam memberikan pelayanannya. Banyak pihak pengembang lokal yang mampu membuat otomasi perpustakaan dengan fitur yang lengkap dan tak kalah dengan sistem dari luar negeri. Kemudian kesimpulan yang terakhir, menurut saya Perpustakaan Universitas Jember sudah memilih sistem yang tepat dengan memilih SLIM sebagai otomasinya karena sangat kaya fitur, open source, dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan, serta mempunyai basis komunitas yang sangat besar, sehingga akan sangat mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oh, ini referensinya. Dan Bapak Ibu, mungkin ini quote yang saya suka dari Pak Sujiwo Tejo. Siapa saja yang bekerja dengan ikhlas mungkin bisa kaya, mungkin juga tidak, tapi setiap kali butuh, duit itu ada. Semoga Bapak Ibu dan kita semua dengan adanya otomasi ini, pekerjaan dapat lebih selesai dengan cepat dan lebih ringan, dapat membuat kita bekerja dengan lebih ikhlas. Cukup sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto. Jadi intinya tidak harus kaya ya, yang penting cukup. Nah, nggih Bu. Yang beli mobil uangnya cukup dan sebagainya. Yang tadi kita sudah diberikan wawasan ya, pengetahuan dan uraian tentang selama ini kita mungkin sebatas mengoperasikan, jadi tanpa mengetahui bagaimana sih sebenarnya awal mula atau perkembangan atau apa sajakah fitur yang sudah dilakukan oleh pengembang dari software SLIM yang kita gunakan selama ini ya. Akan tetapi dengan pencerahan atau uraian yang disampaikan oleh Pak Iswanto tadi, kita juga bisa lebih mengetahui sejarahnya bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi ini ya, dengan beberapa pertimbangan sehingga aplikasi ini digunakan oleh banyak sekali instansi termasuk Universitas Jember. Terima kasih. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Yang angkat tangan ada? Sepertinya belum ada yang angkat tangan, sehingga saya dahulukan yang sudah menulis di kolom chat terlebih dahulu. Pertanyaannya yang pertama dari Pak Wardi ya, dari Pak Suwardi bertanya, ada yang masih menggunakan sistem otomasi yang kemudian diganti dengan sistem digitalisasi. Nah, ini mungkin yang dimaksud Pak Suwardi dari sistem yang manual Pak, karena digitalisasi itu sendiri sebenarnya merupakan bagian dari sistem otomasi, begitu kan ya. Nah, jadi dari sistem manual yang saat ini mungkin masih ada yang digunakan, kemudian bagaimana sistem yang lama itu diganti menjadi otomasi atau digitalisasi agar petugas di ruang baca bisa lebih cepat dan mudah dalam pekerjaannya, baik pelayanan maupun pengolahan. Jadi bagaimana perpindahan ya dari sistem manual ke digitalisasi atau otomasi itu bagaimana Pak yang harus diperhatikan? Itu Oke. bisa langsung dijawab atau langsung mungkin aja. teman-teman yang lain ada yang menambahkan, silahkan ya. Monggo Pak Iswanto. Oke, baik. Menyikapi antara perpindahan dari sistem yang lama tadi yang manual menuju ke otomasi atau digitalisasi, ada hal-hal apakah yang harus diperhatikan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Baik, saya mencoba menjawab nggih. Menurut pengalaman saya nggih, kalau untuk perpindahan dari pengelolaan perpustakaan secara manual, yang kita tahu, yang kita pernah alami itu kan sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran gitu. Nah, itu mau nggak mau sesuai perkembangan zaman, hal itu harus ditingkatkan secara
efisien dan efektifnya. Dan salah satunya jalan yaitu menggunakan sistem otomasi dalam pengelolaannya, Bapak. Namun ada juga kendala yang dihadapi ketika awal-awal mau otomasi. Seperti yang pengalaman saya itu koordinasi dengan pimpinan. Nah, tidak semua pimpinan itu terbuka dengan ide kita, misalkan Pak, kita mau merubah perpustakaan kita, kalau diotomasikan gimana. Tidak semua pimpinan itu langsung menyambut dengan baik, soalnya ada pertimbangan-pertimbangan di awal yang dibutuhkan, seperti pertimbangan biaya. Itu satu, soalnya kan otomatis dengan otomasi kita memerlukan paling enggak 2 perangkat komputer untuk server dan untuk admin, dan belum lagi tambahan-tambahan perangkat IT yang lain seperti printer, barcode, atau tambahan spesifikasi komputer yang lebih mumpuni. Kemudian tenaga. Nah, misalkan kita mengelola ruang baca sendirian, kalau terotomasi kan otomatis jika ingin cepat menambah bantuan tenaga lagi. Nah, itu mungkin pimpinan juga tidak mudah mengizinkan hal itu, soalnya kan merekrut tenaga baru untuk meskipun jatah waktu 1-2 bulan itu tidak mudah dan memerlukan biaya. Dan yang terakhir yang menurut saya perlu dipertimbangkan adalah kesiapan dari pengelola perpustakaannya itu sendiri. Jadi misal kita sebagai pengelola perpustakaan ya harus komitmen. Misalkan kita ingin merubah atau beralih ke otomasi, setiap kendala di lapangan itu selalu ada, dan kita harus komitmen untuk mengatasi masalah-masalah itu demi menuju ke tujuan yang lebih enak ke depannya, ketika kita sudah membayangkan perpustakaan kita itu sudah terotomat. Mungkin begitu, Ibu. Suaranya Bu Maya masih di mute sepertinya, Bu. Apa speaker saya yang kurang jelas nih? Memperhatikan sarana dan prasarana, yaitu spesifikasi komputer yang diperlukan dalam otomasi maupun digitalisasi dalam layanan dan pengelolaan perpustakaan. Dan juga yang tentunya yang paling berperan di sini adalah kebijakan, ya. Di sini kita masih sangat mengharapkan, ya, jadi pimpinan itu semakin paham bahwa kita adalah lembaga yang melayani pustaka dalam tentu saja di kegiatan belajar mengajar supaya lebih cepat dan bisa lulus dengan baik. Untuk itu kita juga harapkan dengan keinginan kita untuk berintegrasi ini, semakin banyak lagi ruang baca yang dapat menerapkan otomasi dan digitalisasi ini supaya kita bisa tetap berkembang. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Kadung. Tadi sudah disebutkan Pak Kadung, ya, bahwa SLIMS ini, Semuanya Learning Management, itu memiliki keuntungan, sudah ada dibahas, ya. Ada beberapa keuntungan sehingga SLIMS ini banyak sekali digunakan oleh banyak negara dan juga banyak lembaga. Mungkin Pak Taufik atau Pak Fendi nanti bisa menambahkan, ya, keuntungan apakah yang didapatkan dari software SLIMS ini, kemudian kendala apa yang terjadi dalam penggunaan SLIMS. Silahkan, Pak. Ya, jadi keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan SLIMS. Pertanyaan dari Pak Kadung.
ditanyakan Pak? Sudah dijawab. Halo. Halo, Halo Pak Iswanto. nggih, halo. Oh iya, itu tadi yang ditanyakan Pak Kacung, keuntungan dan kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian SLIMS ini. Oke. Eh, Terima kasih Pak Kacung atas pertanyaannya, izin menjawab. Eh, Berdasarkan pengalaman saya, keuntungan menggunakan software Slim ini banyak sekali Pak Kacung. Seperti pertama, software ini free, gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun nggih. Dan itu menjadi nilai jual yang paling utama. Mengingat tidak semua perpustakaan itu punya anggaran atau alokasi khusus, meskipun itu cuma sedikit untuk pengadaan otomasi. Terus keuntungannya kedua, Slim ini punya forum komunikasi atau komunitas yang besar sekali, dan untuk menghubungi atau bertanya itu ada forumnya sendiri lewat WA, entah itu WA atau Facebook atau Telegram, itu pasti ada yang menjawab misalkan kita mempunyai masalah-masalah dalam penginstalan. Yang ketiga, di setiap file pembaruan sistem itu selalu ada manual penggunaan dan manual penginstalan. Jadi kita sebagai orang awam pun, meskipun tidak mempunyai background IT, insya Allah bisa mengaplikasikannya Bapak Kacung. Itu untuk kendala teknis nggih. Kalau untuk kendala yang lain seperti fitur-fiturnya yang misalkan kita butuh sesuatu fitur yang masih belum ada, itu nggih, kendalanya yaitu harus mungkin bertanya ke forum atau mungkin menunggu ada itu tadi komunitas yang memasang plugin yang kita inginkan itu di forum resmi GoSlim tadi. Dan seingat saya dan sejauh pengalaman saya, semua plugin yang di-share di komunitas di GoSlim itu semuanya sudah komplit, setahu saya sudah komplit Bapak, sudah include ke kebutuhan perpustakaan, entah itu perpustakaan SD, perpustakaan umum ataupun perpustakaan perguruan tinggi. Setahu saya pluginnya sudah lengkap Bapak, dan itu sudah stabil, jadi jarang kesempatan untuk errornya atau tidak bisa dipasangnya itu sangat minim sekali. Baik, demikian Bapak Kacung, mungkin ada yang kurang atau menambahi. Namanya belum di-unmute. Dari biaya yang gratis tanpa biaya maupun backup dapat memperoleh banyak sekali fitur dan banyak pengembangan atau modifikasi yang bisa dilakukan. Kemudian juga adanya berbagai forum yang memungkinkan kita untuk terhubung, sehingga masalah-masalah atau kendala yang dihadapi cepat bisa dikomunikasikan sehingga mendapatkan solusi. Itu Pak Kacung. Bagaimana? Ada yang perlu ditambah Pak Kacung? Selanjutnya Pak Imron. Pak Imron ini sebenarnya pertanyaannya sama dengan yang atas. Jadi bedanya dengan software yang lain itu bagaimana Pak? Itu mungkin ada sedikit gambaran. Oh nggih. Tentang bedanya dengan aplikasi yang lain. Bedanya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bedanya Slim dengan software otomasi yang lain itu, Slim itu selalu berkembang Bapak. Dari tahun ke tahun itu pasti ada saja, entah itu plugin tambahan atau fitur-fitur tambahan atau peningkatan versi yang bisa diaplikasikan langsung kepada pengguna tanpa perlu adanya kegiatan workshop atau kegiatan seminar atau kegiatan lain yang sifatnya formal. Jadi untuk pengaplikasiannya itu
cepat sekali, beda dengan software lain yang tidak punya basic komunitas ataupun punya komunitas tapi cuman sedikit. Itu ada kemungkinan kita kalau mau ada peningkatan di versi sistem otomasinya itu akan ada kegiatan-kegiatan formal yang dimana itu pasti ada dikenakan tambahan biaya, mungkin seperti itu. Dan tidak sedinamis Slims, Bapak. Itu Pak Imron ya. Jadi software atau aplikasi Slims ini banyak sekali pembaruan secara berkala ya. Dari tahun ke tahun kita diperkenalkan oleh pelatih-pelatih atau fitur-fitur baru yang bisa dikomunikasikan. Mungkin di sini bisa dengan Pak Benji atau Pak Taufik. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Taufik tentang keunggulan, kelemahan dan bedanya dengan aplikasi yang lain. Tunggu Pak Taufik. Oke, baik, terima kasih. Ini harus Pak Fendi ini yang jawab ini, yang hari-hari itu bergelut dengan Slim. Tapi ya kita berbagi pengalaman saja ya. Bedanya Slim dengan aplikasi lain sebetulnya bedanya cuma dari segi segi efektivitasnya aja, gitu ya. Dari segi kemudahan, dari segi apa. Tapi yang jelas yang perlu kita garis bawah di sini, setiap aplikasi sistem informasi perpustakaan itu yang pertama itu adalah kebutuhan ya. Kalau misalkan kebutuhan kita terkait dengan perpustakaan sudah terpenuhi ya sudah selesai. Jadi itu aja sebetulnya. Karena kami di sini juga sudah beberapa aplikasi kami gunakan ya, dari mulai berbayar sampai ke yang yang aplikasi free ya, sebelum Sliman kita sudah menggunakan yang namanya English ya. English itu kan sudah kami pernah menggunakan tetapi tidak sampai selesai sebetulnya. Dan kendala yang pernah dihadapi di English itu adalah terkait dengan konversi datanya yang lama ya. Kemudian juga mungkin fiturnya tadi yang sudah disampaikan ke Pak Swanto juga untuk update aplikasinya tidak terbuka Slim gitu ya. Kemudian ada guideline-nya juga tidak terbuka sama Slim. Tadi sudah disampaikan sama Pak Swanto bahwa Slim itu jika ada update apapun itu selalu disertakan dengan guideline-nya. Jadi siapapun yang misalkan awam sudah sampaikan juga ingin menerjemahkan gitu ya aplikasi itu gampang gitu ya karena tidak ada guideline-nya. Beda dengan aplikasi berbayar. Kalau aplikasi berbayar mesti jika ada update itu mereka harus mendatangkan orang teknisinya langsung. Jadi mereka yang akan mengajarkan bagaimana aplikasi tersebut digunakan. Jadi mungkin itu aja Bu Maya. Mungkin tambahan saya itu ya mungkin kalau untuk penggunaan sistem sistem aplikasi perpustakaan itu dilihat dari kebutuhan perpustakaannya itu. Kalau kebutuhannya paket Slim sudah cukup ya sudah berarti. Terus yang kedua mungkin perlu disampaikan juga Pak Iswanto, untuk Slim ini kan intinya adalah pengembangan secara kontinu gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa hal yang perlu diupdate maka itu yang menjadi tugasnya pengelola di sana untuk bisa mengupdate. Dan syukur-syukur kalau misalkan di unitnya Pak Iswanto dan teman-teman yang lain itu ada orang yang bisa sedikit banyak mengerti tentang pemrograman gitu. Jadi dengan seperti itu mungkin akan lebih cepat daripada kita hanya harus menunggu update dari tim pengembang Slim gitu ya. Nah, kan Slim itu sifatnya terbuka, bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau hanya menunggu ya mungkin bisa saja sih
menunggu, tapi alangkah tepatnya kalau kita sudah mulai belajar pemrograman dan sudah memahami struktur data dari listing programnya Slim. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin Mas Fendi mau nambahkan, silakan. Pak Fendi mau menambahkan? Saya rasa cukup dari Pak Taufik. Cuman dulu itu pernah kita itu sebelumnya kan memakai sisi kita itu kesulitan ketika ada masalah. Tadi pernah tadi disampaikan oleh Mas Is, banyak komunitas. Saat kita menggunakan sisi dulu itu komunitasnya kurang. Jadi ketika ada permasalahan itu kita harus ke sana, dan yang memakainya di Indonesia hanya 2 ya. Iya, tergantung kepada komunitas tadi itu. Selain itu ya analisis dari software sendiri itu ya harus kita pikirkan, tapi terkait dengan kebijakan dari pimpinan. Kenapa harus menggunakan Slim? Faktor-faktornya banyak. Itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Pak Fendi. Selanjutnya ini terakhir ya, karena waktunya tidak memungkinkan, dari Pak Jumarto. Ini bagaimana cara pengembangan Slim berbasis digital. Seperti yang sudah disebutkan tadi Pak Taufik ya, jadi Slim itu ada pengembangnya sendiri Pak Jum ya, developernya ya Pak ya. Jadi kita Slim ini dikembangkan atau diupdate secara berkala, jadi banyak sekali pembaruan-pembaruan. Akan tetapi dalam pengembangannya pun kita juga harus berkonsultasi dengan programmer, begitu kan ya Pak Iswanto dan Pak Taufik. Nggih. Cara pengembangannya. Oh baik, izin menjawab Pak Jumarto. Cara pengembangan Slim berbasis digital ini nggih, itu seperti yang Pak Taufik dan Pak Fendi tadi, dikembangkan itu sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Jadi misalkan perpustakaan butuh apa yang kira-kira fiturnya belum ada di Slim, itu nanti pengembang itu baru akan memperbarui jika di komunitas atau di forum-forum resmi itu banyak yang menanyakan atau meminta. Nah, tapi untuk sekarang ini sepertinya kebutuhan perpus itu sudah diakomodir semua sama Slim versi bawaan sendiri. Apalagi yang sudah dikembangkan seperti di UPT Perpustakaan Universitas Jember ini kan sudah banyak tambahan-tambahan yang ditambahkan oleh Pak Fendi, Pak Taufik dan UPT TIK. Itu saya rasa sudah jauh melebihi apa yang dibutuhkan oleh perpustakaan saat ini. Itu Pak Jum ya. Saya rasa sudah diberikan jawaban yang sangat daya untuk memuaskan. Semua yang bertanya di sini juga Bapak dan Ibu yang mengikuti acara ini semuanya dapat mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan Slim dan kekurangan dan kelebihan dari software yang kita gunakan ini. Selanjutnya karena waktunya sudah mepet ya, jadi mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum dibacakan. Selanjutnya saya kepada kesimpulan, yaitu bahwa otomasi perpustakaan menunjang peningkatan kinerja perpustakaan, di mana kerjaan pengelolaan maupun pelayanan menjadi lebih efisien. Kemudian otomasi perpustakaan berhubungan dengan penggunaan komputer. Banyak manfaat yang diperoleh dari otomasi perpustakaan, di mana otomasi memungkinkan suatu perpustakaan untuk terhubung dan bekerja sama dengan perpustakaan lain. Otomasi menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian sejarah perkembangan otomasi itu sejak tahun 1960-an, sedangkan aplikasi Slim sendiri telah dikembangkan sejak tahun 2009 dan versi terakhirnya dinamakan Slim 9 ya. Ini merupakan perangkat lunak open source
yang pertumbuhan penggunanya tertepat karena relatif mudah diaplikasikan dan dimodifikasi, juga didukung dengan banyaknya komoditas yang akan membantu dalam proses troubleshooting apabila kita mengalami kendala-kendala. Nah, demikian terima kasih Pak Iswanto atas materi yang diberikan, luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu Maya. Juga pada teman-teman Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti acara Kongko Pustakawan seri ketiga ini. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya belum dapat dibacakan, mungkin lain kali di kesempatan Kongko yang berikutnya kita bahas kembali ya sesuai dengan tema-tema yang menarik. Selanjutnya kembali kepada Bu Kusnul ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iswanto. Terima kasih Pak. Nggih, terima kasih sudah diberi kesempatan menyapa. Saya Sukses Pasuruan. amin. Maya. Terima kasih Pak Khalid. Ya, setia dengan Kongko Pustakawan. Selanjutnya ditunggu materinya Pak Edi ya. Bu ya. Terima kasih kita dulu mau cari ketika ini. Terima kasih Pak Iswanto Sami-sami yang Bu. sudah berbagi ilmu, karena saya yakin selain Bapak Iswanto, saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya juga banyak ilmu yang akan disampaikan. Kami tunggu berikutnya untuk memberikan penyampaian ilmu yang sangat menarik. Terima kasih Pak Iswanto ya. Nggih Bu, sami-sami. Sepertinya Pak Iswanto ini sudah tidak lihat selagi dapat di atas sepertinya menjadi narasumber ya. Kayaknya yang gugup. Ya mudah-mudahan lah. Ini kok goyang-goyang ini Bu. Oleh-oleh goyang-goyang ini. Yang gugup sekarang Bu Kusnul goyang-goyang. Saya kegoyang-goyang Bu. Cari sinyal ini. Mampir Pasuruan. Monggo. Mampir Pasuruan Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan dengan pembelajaran komoditi kita bisa menemukan komoditi maksud komoditi Bapak Ibu semuanya sehingga kita Bu, saya bingung besok ganduk goyang-goyang Bu. terima kasih kepada teman-teman di dalam kegiatan contoh ini. Saya tetap mengikuti tadi juga diskusinya sangat antusias gitu ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini sampai siang ini bentuknya sebagai alat. Saya kira itu saja. Yang punya usulan untuk materi ataupun berkeinginan untuk menjadi ya bisa dikatakan narasumber lah ya, bisa disampaikan ke saya atau Pak Taufik atau ke siapa saja di pihak perpustakaan. Nanti akan saya siapa langsung. Terima kasih juga kepada Ida yang sudah memberikan kesempatan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap berlanjut dan bisa kita manfaatkan untuk peningkatan kompetensi kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi daftar hasil Bapak Ibu. Oh, ini nggak foto bersama kan? Foto bersama. Mana kita? Kayak mana ini Bu Snul? Kenapa Ibu? Ya, ini bingung. Goyang-goyang gitu. Saya lihat bosnya goyang-goyang bingung ini. Kenapa beda? Sampai mana? Oh ini saya sekarang mau sampai Kembang, mau ke Nganjuk. Lari oleh-oleh daerah. Jemput anak-anak. Ya lari. Terima kasih Pak Yudi. Oke, sama-sama Oke. Ini Pak Iswanto. Terima kasih Bu Maya.
Terima kasih. Saya izin kan ya, Iya. biar nggak lihat tolong doyan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang jalan ke mana dulu jom? Ayo jom, ayo jom. Jumatan. Aku biasanya Mas Budi CS. Mas Budi CS itu lah. Ini record